Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa, Jakarta. Setelah beberapa minggu kita off ya, kita kembali lagi bersama-sama membahas tentang firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kita mengalami yang namanya pertumbuhan gitu ya, dari bayi, balita, lalu memasuki usia anak-anak, remaja, dan menjadi dewasa. Dalam setiap fase pertumbuhan, kita juga akan berganti pola makan kita ya. Kalau bayi usia 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI eksklusif, lalu bertambah usia kita mulai dikasih makanan yang padat, dan ketika kita sudah dewasa, ketika gigi kita sudah berkembang dengan sempurna, pencernaan kita juga berkembang dengan sempurna, maka kita sudah bisa memakan makanan yang keras gitu ya. Dalam Ibrani 15, dalam Ibrani 5 ayat 13 sampai 14 dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Masih dengan narasumber kita, Pastor Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom Beka, shalom semuanya. Iya Bu, di dalam Ibrani dikatakan kalau kita tuh sebagai anak Tuhan, orang Kristen, gak melulu makan susu gitu ya, makan yang lembek-lembek. Waktu kecil iya kita memerlukan susu, tapi kalau sudah dewasa kita membutuhkan makanan yang keras gitu ya. Cuman makin kesini kayaknya tuh enakan susu deh. Enakan tuh yang lembut-lembut gitu, yang lembek-lembek gitu, gak usah keras-keras lah gitu Bu. Gimana tuh Bu? Ya kalau keinginan kita sih maunya yang enak ya Beka ya. Keinginan manusia maunya enak, tetapi peralihan seperti kalau tadi contoh Beka pakai anak kecil ya, beranjak remaja, dewasa. Kita juga pernah kan ngalami di masa-masa tersebut ya. Yang mana dulu kalau kita makan minuman yang susu, kemudian makanan yang lembek-lembek, kayaknya enak karena kita nggak pakai usaha, langsung telan. Itu yang membuat kita enak. Ya. Tapi orang tua kita kan memberi kita nggak itu aja. Dia tahu bahwa kalau hanya makanan yang lembek, bubur atau susu, itu tidak membuat kita bertumbuh. Oleh karena itu kita mulai diubah dengan diberi nasi yang keras. Nah, waktu diberi makan nasi yang keras itu kita juga waktu menerimanya itu sepertinya kita mungkin tolak-tolak ya waktu itu ya, saya lupa atau bagaimana dengan saudara ya, nggak mau nih apa ini. Nah mungkin sekali dua kali kita nggak suka ya, mungkin makannya sedikit, tapi karena sesuai dengan kebutuhan daripada tubuh itu sendiri dan tidak ada disediakan makanan yang lembek, maka dengan demikian maka tubuh ini atau gigi kita harus memaksa panca indera kita, lidah kita harus bisa menerima yang keras. Seperti perasa kita harus bisa yang keras. Nah, karena keadaan harus keras. Nah, dengan demikian maka terlatihlah gigi ini juga sehingga mulai tumbuh bagus giginya. Nah, seperti ada yang ayat firman Tuhan dikatakan, dengan demikian panca indera atau tubuh kita mulai berfungsi seperti yang Tuhan ciptakan. Ya. Nah, demikian juga di dalam manusia roh. Kalau kita hanya mau yang kehidupan yang menerima yang enak-enak saja, sedangkan dunia itu sudah tidak enak karena akibat adanya iblis. Karena akibat dosa, maka dunia itu sejak awal pun, sejak manusia pertama Tuhan katakan kamu akan menderita. Kamu akan susah payah mencari nafkahmu. Nah itu sejak awal. Jadi sejak awal pun dunia sudah tidak enak. Tidak gampang, tidak lembek, keras. Ya, bahkan Tuhan kamu dengan cara susah payah kamu untuk bisa bercocok tanam, mengelola tanah tersebut karena sudah ada kutuk karena akibat dosa. Tentunya kalau kita hanya mau yang enak-enak, maka kita tidak akan bisa hidup.
Ya bisa, tapi nggak akan bertahan lama. Iya. Ya, tentu harus kita beradaptasi, harus kita mau menyesuaikan, harus kita mau bertumbuh. Nah, adaptasi gini di sini yang saya maksud adalah pertumbuhan. Ya, bukan hanya adaptasi perubahan begitu, tapi kita harus mau bertumbuh. Harus mau bertumbuh. Untuk bertumbuh itu harus mengalami proses yang nggak enak dulu. Tapi kalau kita tidak mau menerima sesuatu masalah yang nggak enak, masalah yang sukar, pelik segala macam, kita mau yang gampang, kita jadi nggak bertumbuh secara rohani. Dan ketika nantinya selama ada di dunia akan menghadapi masalah yang nggak enak tadi itu, tetap harus ada. Keras, badai kehidupan, mara bahaya, kecelakaan apapun, karena iblis ada di dunia. Nah, tentunya dengan tubuh yang lemah akibat asumsi dari konsumsi makanan yang hanya lembek-lembek, maka tidak ada kekuatan di dalam manusia roh. Tidak ada berani, akhirnya gampang putus asa. Akhirnya gampang menyerah. Sudah deh, aku nggak tahan hidup. Akhirnya kalau sudah putus asa, depresi, akhirnya apa? Bunuh diri. Karena nggak tahan dengan sesuatu yang keras. Tidak dididik, tidak dibiasakan untuk menerima yang keras. Nah, Tuhan tahu bahwa di dalam kehidupan kita harus mengalami penganiayaan. Yeah. Di dalam dunia ini, selama kita hidup dalam dunia, Tuhan katakan, selama kamu masih di dalam dunia, kamu akan menderita penganiayaan. Tetapi Tuhan berkata bahwa jangan takut, aku telah mengalahkan dunia. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kita mau masuk dalam proses, akhirnya apa? Menerima pelajaran dari Tuhan. Harus mengalami keadaan gak enak. Lalu bagaimana? Kita bergaul dengan Roh Kudus, berdoa, bertanya kepada Tuhan, bagaimana ini harus mengatasi seperti apa kehendak Tuhan. Nah, kita membaca firman, kita bergaul, apa rancangan Tuhan, apa kehendak Tuhan. Kemudiannya apa? Nah, itu makanan yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bertumbuh. Yeah. Ketika menghadapi itu, tetap stand still, tetap bisa tahan menghadapi, nggak gampang menyerah, nggak gampang putus asa. Nah, kalau iblis itu sangat suka sekali ketika melihat atau mencari manusia yang putus asa. Karena ketika putus asa, pasti ujung-ujungnya akan menuju kepada tempatnya dia, yaitu orang sudah, aku nggak mau hidup lagi deh. Kalau orang sudah betul-betul putus asa, yang desperate gitu, sudah nggak ada gunanya aku hidup, maka dia akan mengakhiri kehidupannya. Nah, disitulah harapan, tujuan iblis untuk jangan kamu makan keras, yang lembek-lembek aja, supaya menjadi kelompoknya dia. Iya Bu ya, kalau dulu ya waktu aku kecil gitu ya, pengen banget jadi dewasa, pengen cepet dewasa, tapi setelah dewasa ternyata ya elah, menjadi dewasa itu tanggung jawabnya besar sekali gitu ya. Begitu pula dengan mungkin sebagian orang gitu ya yang menjadi dewasa gitu, makanan keras itu nggak enak, ditegur kesalahannya itu nggak enak. Kadang tadi Ibu bilang juga mengalami penderitaan itu nggak enak. Nah, gimana tuh Bu dengan mindset yang mungkin ada di pola pikir yang ada di sebagian orang-orang yang pengennya tuh, gue pengennya yang enak-enak aja lah, yang mengenakan telinga gue gitu, nggak mau ditegur, nggak mau diajar, nggak mau dihajar, dan tidak mau masuk dalam penderitaan. Lu aja deh yang menderita, gue mau ogah menderita gitu. Nah, itu gimana tuh? Gak akan bisa, BK. Setiap manusia yang masih tinggal di dunia pasti akan menderita. Orang punya uang banyak pun tetap menderita. Karena di dalam dunia ini harus ada penderitaan akibat daripada iblis sudah berkuasa di dunia ini. Tidak bisa tidak, orang harus melewati penganiayaan, penderitaan. Oleh karena itu Tuhan tidak biarkan kita ini sendiri. Dia akan mendidik kita, dia akan menolong kita dengan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Yang mana dengan Roh Kudus ini mengajar kita, mendidik kita, membimbing kita, bahkan memberikan makanan yang keras itu bukan untuk membinasakan kita, tapi justru membuat kita ini tetap hidup sampai pada waktunya Tuhan Yesus datang. Kalau orang gak mau susah, gak mungkin. Karena sejak awal sudah dunia ini ketika mereka jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keluar dari kehendak Tuhan, disitulah penderitaan itu dimulai. Dan disitulah dunia ini, siapapun, mau predikat raja, pemerintahan, presiden, atau siapa saja, tertinggi di mana saja, tetap akan menderita.
Tidak akan bisa. Punya uang sekalipun tetap menderita. Dikira punya uang gak menderita, tetap fisiknya akan menderita. Ada sakit penyakit. Ada macam-macam segala macam kekhawatiran dalam pikiran mereka. Nanti hartanya bagaimana? Nanti bagaimana? Semuanya tetap menderita. Tidak ada orang yang bisa lepas dari penderitaan. Kecuali ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus Kristus. Kita percayakan, kita mau makanan yang keras, kita mau dididik oleh Roh Kudus, masuk dalam pendidikan Roh Kudus, dan Dia yang memberikan kekuatan kita. Kekuatan kepada kita makanan yang kuat, yaitu firman Tuhan. Yaitu janji firman Tuhan, bukan hanya janji-janji palsu, tapi janji kebenaran firman Tuhan. Itu yang memberikan makanan yang kuat bagi kita untuk tetap bertahan, untuk tetap berdiri. Ya, sekalipun lewat ada hantaman, ada badai, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus berkata bahwa aku sudah mengalahkan dunia. Di situ janjinya Tuhan. Bahwa penderitaan apapun, seberat apapun yang kita alami, Tuhan Yesus sudah pernah mengalaminya. Dan Tuhan Yesus sudah menang, sudah mengalahkan dunia. Sehingga kita ini ada suatu pengharapan, ada suatu kekuatan. Tuhan kita sudah pernah mengalami yang kita alami. Dan Dia menang. Dan kalau kita tinggal di dalam Dia, kita hidup bersama dengan Dia, maka kita juga mengalami kemenangan tersebut. Nah, untuk bisa tinggal di dalam Dia dan hidup bersama Dia, harus mengalami juga makanan yang keras itu tadi. Iya, makanan yang keras untuk bisa membedakan panca indera kita terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat gitu ya, Bu. Ya. Sehingga mau nggak mau kita semua harus masuk gitu ya, Bu, dalam penderitaan. Nah gitu, kalau ngomong soal penderitaan ya, Bu ya, kan ada penderitaan yang memang kadang karena kebodohan kita sendiri gitu ya. Maksudnya kita ngelakuin segala sesuatu, ya efeknya adalah konsekuensinya harus menderita gitu ya, Bu ya. Ataupun kadang juga ada yang memang Tuhan izinkan. Nah itu gimana tuh, Bu? Ketika kita mengalami penderitaan karena ya istilahnya ya kebodohan kita gitu loh, Bu. Apakah penderitaan itu karena apa saja, selama kita mau bertobat, maka Tuhan akan menolong kita. Kalau kita tahu itu karena kesalahan kita, ya segera bertobat, minta ampun. Tapi kalau kita tahu itu bahwa memang kita harus menanggungnya demi nama Tuhan Yesus, ya kita tetap harus menanggungnya. Jadi apa saja yang kita alami penderitaan, selama kita di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus dalam kita ada pertobatan. Dan pertobatan itulah yang membuat kita mendapat kekuatan lagi dari Roh Kudus untuk bisa menghadapi apa selanjutnya. Ya. Itu tidak bisa di-skip. Itu tetap harus ada dalam kehidupan setiap manusia. Sekalipun gak menderita tentang kekeringan keuangan, tapi dia ada penderitaan lain. Pasti. Entah itu fisik, entah itu mental, ya, entah itu serangan atau apa yang dari mana, tapi itu pasti ada. Jadi penderitaan itu semuanya manusia harus mengalami itu. Tapi Tuhan sudah menang. Nah, ini yang membuat kita untuk tetap terus bertahan, tetap terus punya pengharapan bahwa Tuhan sudah menang. Jadi kita tinggal apa? Tetap berdiri, tetap terus menerima. Dan kalau itu memang adalah kesalahan kita, ya kita minta ampun kepada Tuhan. Dan ketika kita minta ampun, saya percaya Tuhan mengampuni kita. Dan Dia akan memberikan pertolongannya, Roh-Nya yang kudus, supaya kita tetap bisa berdiri menghadapinya. Sampai pada masa selesai daripada Dia sendiri. Itu harus. Apalagi Tuhan juga berkata bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Ya. Bukan dari dunia, bukan di dunia, tapi justru di rumah Tuhan akan diselidiki, dihakimi terlebih dulu. Kita semua ini akan dihakimi oleh Tuhan. Apakah benar selama ini hidup kita ini sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah benar kita selama ini makan makanan yang benar dari firman Tuhan? Atau ada racunnya, atau ada bukan dari benih firman Tuhan, dari iblis? Nah, itu sedang diselidiki. Bagaimana cara menyelidikinya? Ya dengan lewat persoalan, peristiwa, masalah, semuanya. Di situ kita diselidiki untuk dihakimi. Apakah benar firman itu ada dalam kita? Apakah benar kita ini tetap di dalam Yesus dan Yesus dalam kita? Iya sih, kita bisa melihat karakter orang juga kan dari kesesakan ya, Bu. Maksudnya kita bisa ngelihat, oh ternyata dia
di mana misalnya dia pelayanan, wah hebat sekali kalau di atas mimbar, tapi giliran di bawah ada masalah, ada tekanan, wah kelihatan tuh karakternya bagaimana, apakah dia orangnya terburu-buru atau apa segala macam gitu. Jadi memang tetap ya Bu ya, kita harus tetap belajarnya tuh bukannya di atas mimbar, tapi memang dari kehidupan kita sehari-hari, dimana kita apa ya tadi kata membuka hati kita, nggak jadi orang bebal untuk tetap diajar sama Roh Kudus gitu. Betul. Ya, jadi pelayanan kita, kehidupan kita bukan hanya saja kayak hari ini kita lagi podcast, kalau kita ada sharing firman, tapi semuanya sharing firman itu adalah untuk kebaikan kita. Podcast ini pun kita belajar juga untuk terus dalam kehidupan kita. Kita harus mau mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau hanya sekedar supaya kita bikin acara podcast atau supaya ibadah, ya tentunya seperti tadi, itu sama dengan makanan yang lembek itu. Ketika ada peristiwa terjadi, ketika ada masalah terjadi, nah gimana? Bisa stand still atau sudah ambruk. Ya, kalau ambruk berarti tadi itu makanan lembek yang dia makan terus. Tapi kalau makanan yang keras, yang maksudnya itu keras bukan racun, tapi firman Tuhan, tapi kita harus diajar supaya apa? Dewasa rohani. Maka ketika ada badai, ketika ada banjir, ketika ada malapetaka, kita tetap bisa berdiri, bahkan bisa menolong orang lain. Mungkin walaupun tidak bisa menolong dengan banyak, tapi kita bisa menolong orang lain. Nah, itulah firman Tuhan, itulah makanan yang keras. Kalau firman Tuhan dipilih-pilih, ambil makanan yang enak-enak saja, nah itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan dari Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan sendiri itu keras. Untuk apa? Membangun manusia roh kita. Karena ketika kita jatuh dalam dosa, itu sudah hancur manusia roh kita. Kita sudah lembek manusia roh kita. Dan diingini oleh iblis supaya kita tetap dalam keadaan lembek terus. Gak usah pakai makan firman. Ya akhirnya menjadi jatuh gampang sekali. Dilindas oleh dia, ditindas oleh dia. Tapi Tuhan bangkitkan kita dengan makanan firman-firman yang kita nggak bisa pilih PK. Oh yang ini aja yang saya percaya, kemudian kita quote, kita hafalkan. Tapi setiap firman Tuhan, perintah Tuhan itu adalah firman Tuhan. Itulah yang menguatkan kita. Ya, segala perintahnya walaupun menyayat daging gitu ya Bu, ya semuanya. Betul. Itu harus tetap kita lakuin gitu kalau kita mau menjadi dewasa di dalam Tuhan gitu ya Bu ya. Ya, Tuhan sendiri berkata ya di dalam Yohanes ya, jelas ya. Yohanes 16 ya, ayat 33. Mungkin ayat dari 32. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semua itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Ya. Tuhan berkata bahwa selama kita masih tinggal dalam dunia akan menderita penganiayaan. Menderita penganiayaan ini luas semuanya. Apakah itu dari finansial, apakah itu dari mental, apakah itu dari fisik, dari sakit penyakit, semua akan mengalami penganiayaan. Apakah itu dari pemerintahan, dari apa saja selama di dunia, karena dunia ini dikuasai oleh iblis. Ya, tetapi Tuhan katakan kuatkan hatimu. Kenapa? Karena aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus kita sudah mati di kayu salib dan mati 3 hari, masuk ke tempat yang paling bawah, dan dia bangkit dan dia naik ke surga, ke tempat yang tinggi. Berarti dia menang. Dan dia sudah memenangkan semuanya, dia sudah menang. Dan kita lebih dari pemenang kalau kita mau di pihaknya dia. Kalau kita tetap mau masuk di dalam rancangannya dia. Ya. Satu ayat lagi di dalam Roma. Ya. Roma 8. Ya, ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya. Yang akan
menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Nah, setiap hari kita ini harus berada dalam penganiayaan. Ya. Kita loncat aja di ayat yang ke-31. Sebab itu apa yang kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Ya. Ia yang tidak menyayangkan dirinya sendiri, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi selama kita bersama dengan Tuhan Yesus, Dia sudah menyerahkan dirinya. Nggak mungkin Dia tidak memberikan segala sesuatu kepada kita. Ketika kita mengalami penganiayaan, dikatakan kalau kita tetap di pihaknya Dia, Tuhan pun di pihak kita. Dan kalau kita di pihak Tuhan, Tuhan di pihak kita, siapa yang berani melawan kita? Ya. Sekalipun penganiayaan, sekalipun sakit penyakit, penderitaan, kelaparan, ketelanjangan, apa saja tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Dan kita dikatakan lebih dari pemenang. Karena kita tetap berdiri. Bukan kita yang memenangkan. Yang memenangkan Yesus Kristus. Dan kita hanya menerima. Ya, bersama-sama dengan Yesus Kristus. Maka kita lebih dari pemenang. Ya. Jadi Tuhan sudah tahu bahwa kita harus menderita. Karena selama di dalam dunia. Tapi Dia yang mau masuk dulu, Dia menderita terlebih dahulu dan Dia memenangkan semuanya supaya kita menjadi lebih dari pemenang selama kita berada di pihak Dia. Kalau kita tidak mau terima tadi makanan yang keras, kalau kita nggak mau mengalami penderitaan, berarti kita tidak di pihak Dia. Sedangkan kalau kita dikatakan kita menderita bersama dengan Kristus, maka kita kan dimuliakan bersama Kristus. Kalau Kristus menderita, tapi kita tidak mau menderita, berarti kita tidak berada di pihak Dia. Lalu bagaimana kita bisa klaim firman Tuhan ini bahwa kalau Tuhan di pihakku, siapa yang dapat lawan aku? Kamu di pihak Dia enggak? Ketika dalam penderitaan, kamu mau enggak? Tapi kalau kamu aku enggak mau menderita, berarti kita tidak di pihak Tuhan. Bisa mengerti? Lalu siapa? Ya, enggak bisa. Selama kita berada di pihak Tuhan, maka Tuhan pun akan di pihak kita. Amin, iya. Ketika kita makan makanan yang keras gitu ya Bu, tadi Ibu bilang ada penderitaan. Cuman ada beberapa pertanyaan yang bilang penderitaannya tuh kayak gimana sih? Bisa di breakdown gak sih penderitaannya? Maksudnya kayak tadi aku bilang kan karena kita kesalahan kita sendiri kah? Atau mungkin ya interaksi atau apa gitu Bu? Maksudnya apakah kita akan selalu menderita gitu? Terus kapan bahagianya gue kalau gitu ikut Tuhan atau gimana gitu Bu? Kebahagiaan dalam kehidupan kita secara roh. Ya. Dan itu Tuhan sudah memberikan kepada kita. Damai sejahtera, makanya Tuhan katakan sebelum Tuhan naik ke surga, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Damai sejahtera yang ku berikan berbeda dengan dunia. Jadi standar penderitaan, standar dari damainya, aku mau bahagia orang dunia dengan dari Tuhan itu sangat berbeda. Jadi karena yang diberikan kepada kita itu bukan damai yang peace dari dunia itu, tapi damai sejahteranya Tuhan Yesus. Itu yang diberikan kepada kita. Kapan Tuhan Yesus damai sejahtera? Ketika Dia melaksanakan perintah Bapa, ketika Dia melakukan pekerjaan Bapa. Kapan? Ketika Dia mati di kayu salib. Itu Dia berbahagia karena Dia bisa melaksanakan perintah dan kehendak Bapa. Itulah damainya Dia. Dan itu sangat berarti bagi Bapa. Ketika Yesus berkata, kepadamulah kuserahkan nyawaku. Itu damai, itu peace, itu damainya Tuhan Yesus. Dan damainya Tuhan Yesus itulah yang diberikan kepada kita. Sehingga kita pun bisa berkata kepada Yesus, seperti Yesus Kristus, kepadamu Bapa kuserahkan nyawaku. Dengan damai, itu peace. Jadi berbeda standarnya. Makanya Tuhan katakan damai sejahteraku, bukan damai sejahtera dunia. Jadi yang milik Yesus itu yang diberikan kepada kita. Tidak sama dengan dunia. Ya, standarnya beda ya Bu ya. Kalau kita mungkin damai sejahtera dunia kalau ada 1,2 M damai sejahtera aku secara dunia gitu ya. Tapi ternyata secara roh berbeda gitu ya. Sama seperti waktu Stefanus juga mau dirajam gitu ya. Dia mengalami damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kelihatannya bakal mati gitu. Tapi karena dia tahu
dia sudah melaksanakan semua perintah dari Tuhan dan dia damai. Ya, sama seperti Yesus Kristus seperti itu. Dan Tuhan Yesus katakan, percuma kamu memiliki segala apa yang ada di dunia ini kalau kamu tidak memiliki Dia. Kalau kamu tidak hidup di dalam Dia, kalau kamu tidak memiliki damai sejahtera. Banyak BK orang yang punya lebih dari 1,2 M, tapi hidupnya nggak damai. Ya, antara suami istri mungkin nggak bertemuan, bisa juga banyak terjadi. Ayah ibu gak ketemu dengan anak, bisa terjadi semua. Dan dirinya sendiri juga gak damai. Itu juga banyak. Jadi belum tentu. Mungkin yang dilihat di media itu hanya depannya aja, dalamnya gak tahu. Tapi damai sejahtera Yesus itu sangat beda. Makanya dia katakan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Ya, 2 kali ku. Jadi Tuhan punyanya Tuhan sendiri, punyanya Tuhan Yesus sendiri. Itu yang diberikan kepada kita. Ketika dia naik ke surga, dia memberikan damai sejahteranya dia. Itu diberikan kepada kita. Yaitu damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa. Itu yang diberikan. Karena apa yang Yesus punya, Bapa punya. Apa yang Bapa punya, Yesus punya. Dan itu diberikan kepada kita. Sehingga kita pun bisa berkata, apa yang aku punya, Tuhan punya, Tuhan punya, saya punya. Saya bisa berkata demikian, saya punya, Tuhan punya, Tuhan punya, saya punya. Jadi ketika harus apa yang ada pada saya itu harus lepas, harus terjual, harus tidak ada lagi, itu punya Tuhan. Dan damai. Dan apa yang Tuhan punya, saya punya. Yaitu apa yang Tuhan punya? Kedamaian, sukacita, ya, kesabaran, semuanya yang dia punya, itu saya punya. Jadi ketika harus mengalami itu pun, saya mengalami damai. Tidak ada kekecewaan. Ya sayang, kenapa harus barang ini bagus terlepas, harus dijual, semuanya nggak ada. Seperti Yesus menyerahkan nyawanya. Memang saya belum menyerahkan nyawa saya kepada Tuhan Yesus. Tetapi selama hidup saya melayani Tuhan, saya sudah menyerahkan semua apa yang ada pada saya kepada Tuhan. Yang barang-barang semuanya sudah saya serahkan kepada Tuhan. Entah itu mau dijual untuk pelayanan, untuk semuanya saya serahkan. Dan itu damai sejahtera. Dan yang dia punya adalah damai sejahtera. Itu diberikan kepada saya sehingga saya damai sejahtera. Nah itu. Di situ yang Tuhan katakan bahwa kuatkan hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia. Amin. Iya benar ya. Karena damai sejahtera kita damai sejahtera dunia sama damai sejahtera yang dari Tuhan itu standarnya berbeda gitu ya. Sangat berbeda. Ya, jadi yang harus kita ikuti adalah standarnya daripada Tuhan tentunya. Betul. Ya, yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin dengan mata kepala manusia, kacamata kita kelihatannya nggak enak gitu ya. Kayaknya terhimpit, kayaknya sesak seperti Stefanus yang kayaknya dia akan mati gitu ya, dibunuh, ditimpukin gitu. Tetapi dia mendapatkan damai sejahtera yang luar biasa dari Tuhan gitu ya Bu, sehingga dia rela menyerahkan nyawanya ya, gitu ya. Karena kita lihat tertulis di Alkitab juga kalau tentang Stefanus sampai Tuhan Yesus berdiri, itu kan berarti standing applause ya, suatu penghormatan, berarti diterima, berarti ada kedamaian, sukacita, walaupun harus ditimpuk, dirajam seperti itu. Tapi dia tahu ketika dia mengalami itu, sama seperti tuannya, rajanya juga mengalami hal tersebut. Dan dia damai, dia menerima damai dari, dia tidak memberontak. Dan dia kalau kamu ini aku balas, tidak lakukan itu, Stefanus. Disitulah damainya dia, karena dia tahu bahwa dia memiliki Yesus Kristus. Iya, apabila Bapak Ibu Saudara mungkin hari-hari ini gitu ya masih nggak suka makanan keras gitu atau apa gitu ya, tapi satu hal yang pasti kita kalau mau menjadi dewasa di dalam Kristus, karena Tuhan Yesus sebagai mempelai hanya menjemput orang-orang yang dewasa ya Bu ya, bukan anak-anak, bukan kanak-kanak. Jadi nggak mau kita harus merasakan makanan keras itu. Betul. Buat panca indera kita gitu ya, supaya kita semakin dewasa di dalam roh, semakin gitu ya. Terlatih, semakin peka, sehingga tahu oh ini dari Tuhan, oh ini dari dunia. Kita bisa membedakan. Iya betul. Jadi jangan menghindar dari penderitaan, jangan kabur, karena kalau kabur muter-muter kemana ketemu lagi gitu ya, bakalan ketemu lagi pastinya gitu. Jadi walaupun meninggal pun kalau nggak mau tetap akan kena penderitaan yang selama-lamanya kalau kita tidak dalam Tuhan ya. Nah itu tambah lebih
lebih kekal ya. Iya, selama-lamanya. Jadi mending masih hidup di sini, udah di sini aja deh. Paling cuman berapa tahun Amin, gitu ya sampai betul. kita hidup gitu. Jangan sampai di kekekalan. Terima kasih, Bu. Sama-sama Beka. Ya, kita belajar sesuatu yang baru pada episode kali ini. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.